Assalamualaikum Sobat Football United. Ada berbagai informasi yang akan gue sampaikan di channel kali ini ya. Ini terkait dengan beberapa pemain yang ada kaitannya dengan Manchester United. Tentu saja dari Cross Daily Star. Gue ingin mulai dulu ya, bagaimana dirumorkan ini menurut gue Manchester United mulai mempersiapkan pergerakan yang membuat kaget nih untuk gelandang Real Madrid Federico Valverde. Bintang Uruguay ini saat ini ya setelah adanya pertikaian dengan Aurelien Tchouaméni, dikabarkan memang membuka peluang untuk cabut dari Real Madrid. Tapi dari informasi lain yang gue dapatkan ya, ini memang masih sebatas rumor. Dan menurut gue apakah memang Valverde pemain yang dibutuhkan oleh Manchester United, terutama untuk menjadi tandem dari Kobbie Mainoo di lini tengah? Kalau melihat ya tandem sebelumnya atau yang saat ini berada tapi musim depan tidak akan ada lagi di Manchester United, yaitu adalah Casemiro yang sama-sama berasal dari Real Madrid. Lalu dilihat bahwa Manchester United harus mencari pemain dari Real Madrid lagi. Menurut gue tidak sesimpel itu ya. Ada banyak faktor, ada banyak pertimbangan, bahkan juga perhitungan yang tidak sama dengan keadaan 4 tahun yang lalu ketika Manchester United ini mendatangkan Casemiro. Federico Valverde menurut gue ya pemain yang bagus, pemain yang berkualitas tentu saja, tapi kalau menurut gue ada banyak pertanyaan ya, dan mungkin akan menuju ke sebuah keraguan apakah Valverde adalah sosok yang dibutuhkan oleh Manchester United di lini tengah sebagai tandem dari Kobbie Mainoo untuk musim depan. Valverde tentu saja karirnya bersama dengan Real Madrid fantastis, luar biasa. Tapi ya ada banyak faktor menurut gue yang membuat nampaknya kemungkinan untuk mendatangkan Valverde tidak cukup besar. Kabar tadi menurut gue by the way ya masih hanya seputar rumor saja nih. Manchester United dan Marcus Rashford ini dikabarkan oleh Chris Wheeler dan juga Nathan Salt dari Daily Mail. Manchester United dan juga Marcus Rashford, kedua pihak ini sedang ingin untuk menyelesaikan ataupun mencari solusi terkait dengan masa depannya secara cepat ya. Manchester United ini nampaknya berekspektasi Marcus Rashford tetap akan cabut di musim panas nanti. Sementara Barcelona ingin terus menahan Marcus Rashford atau ingin mempertahankan Marcus Rashford, dan sang pemain pun juga tetap ingin stay di Camp Nou. Dan Marcus Rashford ingin masa depannya ini jelas ya sebelum Piala Dunia berakhir. Nah, ya disebutkan Manchester United saat ini fokus terkait dengan negosiasi dengan Barcelona. Kabarnya Barcelona tidak ingin membayar biaya kewajiban sebenarnya ya, kesepakatan kalau memang ada opsi beli, yaitu adalah 30 juta euro. Tapi saat ini ya masih buntu keadaannya. Marcus Rashford nampaknya dengan Manchester United ini juga sudah berakhir. Jadi kemungkinan untuk Rashford balik lagi ke Manchester United tidak ada menurut gue. Karena disampaikan juga oleh Chris Wheeler bahwa Manchester United saat ini berfokus ya untuk memotong gaji-gaji yang tinggi. Pemain berusia 28 tahun ini menerima gaji 315.000 pounds per pekannya dan akan menjadi yang tertinggi setelah cabutnya Casemiro kalau kembali lagi ke Manchester United. Dan dengan pastinya Manchester United tampil di Champions League, semua pemain Manchester United ini gajinya balik lagi seperti semula. Karena ketika Manchester United gagal tampil di Champions League, semua pemain Manchester United ini mendapatkan pemotongan sekian persen dari gaji mereka, dan ini akan kembali lagi dan membuat bagaimana tagihan gaji dari Manchester United ini akan tinggi kembali. Selain Barcelona ya, ini yang menarik yang mungkin belum gue sebutkan di video sebelumnya atau video lainnya, yaitu adalah Arsenal dan Bayern Munchen. Ini juga dihubungkan dengan Marcus Rashford walaupun belum ada kontak yang dilakukan oleh dua klub tersebut. Wow, Arsenal dan Bayern Munchen. Akankah Marcus Rashford yang akan cabut dari Manchester United, dan mungkin ada kemungkinan menurut gue ya batal ke Barcelona nih, akan ke Arsenal atau ke Bayern Munchen. Tapi kalau menurut gue nampaknya memang fokus dari Marcus Rashford-nya adalah untuk menemukan klub di luar Inggris.
Karena ya dia ingin awal yang baru, dia ingin suasana yang baru, dan itu menurut gue tidak didapatkan kalau dia tetap bermain di Liga Inggris. Bukannya gue gimana gitu ya kalau pindah ke Arsenal seperti apa, enggak sih, tapi gue menilai ya Marcus Rashford dengan keadaan bermain di Premier League dengan medianya terutama ya, sulit bagi dia untuk menemukan situasi yang baru, dimana ketika dia pindah ke negara yang baru, kompetisi yang baru, klub yang baru, di Barcelona misalnya kita bisa lihat bagaimana luar biasanya penampilan dari Marcus Rashford, sehingga gue masih tetap memperkirakan seperti yang pernah gue sebutkan di video sebelumnya kalau Marcus Rashford akan pada akhirnya akan ke Barcelona. Tapi kalaupun tidak, gue memperkirakan dia akan mencari klub di luar Inggris. Gue bisa jadi salah, tapi itu perkiraan gue ya. Manchester United akan menggunakan pendapatan ya, mereka akan menggunakan dana yang telah mereka simpan dan 100 juta pounds ekstra yang didapatkan dengan mendapatkan tiket Liga Champions untuk mendatangkan beberapa pemain di bursa transfer musim panas nanti. Tapi ada juga informasi ini ya, bahwa kesepakatan ataupun juga proses negosiasi dengan Ederson ini tidak selancar seperti yang diberitakan. Disebutkan, masih dari sumber yang sama ya, Daily Mail, Ederson ini menempati daftar urutan yang cukup tinggi di target Manchester United. Dan cukup memungkinkan dia akan berakhir di Old Trafford atau akan ke Old Trafford musim panas ini. Tapi sumber mengatakan bahwa belum ada kontak antara kedua klub, artinya Manchester United dan juga Atalanta. Dan spekulasi di Italia ya, mengatakan bahwa kesepakatan personal yang sudah disepakati nampaknya sebelumnya kan dikabarkan seperti itu, ternyata ini masih prematur atau masih belum terjadi sebenarnya ya. Manchester United ini disebutkan ya ingin mendatangkan pemain gelandang dengan angka sekitar 40 juta pounds ya. Dan di angka 40 juta pounds ini selain Ederson ada juga Matheus Fernandes, ada juga duo pemain Bournemouth yaitu adalah Alex Scott dan juga Tyler Adams. Dan akan menambahkan juga Manchester United berencana seperti itu pemain berharga 20 juta pounds ya untuk memperkuat kedalaman dari Manchester United. Dengan demikian maka budget ini kalau disampaikan oleh Daily Mail mungkin sekitar 60 juta pounds untuk dua pemain. Ada juga yang mengatakan 70 juta pounds untuk dua pemain. Gua sendiri memperkirakan Manchester United akan mempersiapkan budget yang lebih banyak daripada angka tersebut ya, dengan tetap mendatangkan dua pemain tapi mungkin satu pemain di angka 60 sampai 70 juta pounds atau sekitar 80 juta euro. Pemain yang lain mungkin sekitar 20 sampai dengan 30 juta euro. Itu perkiraan gua ya. Nah, memang masih simpang siur nih kabar-kabar yang terkait dengan pemain tengah dari Manchester United terutama ya di bursa transfer nanti. Dan ini juga selain ada pemasukan tambahan misalnya dari dana yang Manchester United sudah simpan sebelumnya, tidak melakukan pergerakan di bursa transfer musim dingin kemarin. Lalu juga pemasukan dari tiket Liga Champions yang didapatkan untuk musim depan, tapi itu kan belum terjadi. Jadi menurut gua bisa dihitung, bisa dianggap atau dihitung sebagai pemasukan walaupun masih belum didapatkan secara jelas ya. Namun menurut gue salah satu faktor juga yang tidak kalah pentingnya yang akan juga banyak menentukan yaitu adalah penjualan dari pemain Manchester United menurut gue di bursa transfer musim panas nanti, di mana itulah yang bisa langsung digunakan juga oleh Manchester United sebagai tambahan dana di musim panas nanti untuk mendatangkan berbagai posisi, terutama posisi lini tengah nih yang gua masih nantikan ya, siapa yang akan datang ke Old Trafford. Ya, kepastian tersebut menurut gua mungkin baru akan terjadi nanti ketika bursa transfer dibuka, tapi selalu menarik sih menurut gua untuk terus mengikuti perkembangan berita, termasuk juga rumor ya terkait dengan ya pemain-pemain yang dihubungkan dengan Old Trafford. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.